Teman-teman, kita akan bicara tentang hal-hal yang bisa menguras energi, ya, yang bisa membuat kita lelah, membuat kita mungkin tidak merasakan keberuntungan, atau bahkan kita selalu dihadapkan dengan pola-pola kesialan. Di sini kita akan bicara tentang hal itu, gitu kan. Tetapi kalau kita bicara tentang energi, energi terkuras itu bisa karena kita beraktivitas, ya. Kita beraktivitas, kita berolahraga, kita melakukan kegiatan belajar, berpikir, ya, dan sebagainya. Itu memang bisa menguras energi kita, ya. Jadi bisa membuat kita lelah dan sebagainya. Tapi kalau itu kan secara fisik, ya, secara fisik. Artinya kalau kita bicara secara fisik, kita capek, lelah setelah beraktivitas seharian atau beraktivitas dalam 1 minggu, kemudian kita berlibur atau kita saat beristirahat, bisa hilang, ya. Bisa hilang, karena itu sifatnya secara fisik. Tetapi yang pengen saya bicarakan di sini adalah energi yang berdampak bukan hanya pada fisik saja, tapi juga pada psikis, ya. Jadi tidak hanya pada fisiologis kita, tapi juga pada psikologis kita. Bahkan berdampak kepada pola-pola kesialan, atau yang disebut orang tuh banyak mengatakan apes dan jauh dari keberuntungan. Nah, vibrasi yang rendah itu berakibat pada kita menjadi tidak beruntung, kita gampang lelah, tidak produktif, dan juga bahkan kita sering menemukan sebuah pola kesialan atau jauh dari keberuntungan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, itu yang kepengen kita bahas pada video kali ini, karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa segala sumber kejadian, peristiwa, masalah yang dihadapi oleh kita itu adalah, atau semuanya itu berasal dari diri kita sendiri. Saya berharap dengan kita memahami pola-pola energi, memahami diri sendiri, di beberapa video atau materi yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, atau bahkan hampir seluruh video yang ada di channel ini, saya berharap teman-teman menjadi semakin mengerti, ya, karena pada dasarnya saya lebih mengarahkan kepada bagaimana kita masuk ke dalam diri sendiri, mencari solusi di dalam, bukan mencari solusi keluar atau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Bukan seperti itu konsepnya, tapi lebih kepada bagaimana kita memahami diri sendiri, lalu ada self-development, ada self-empowerment yang kita lakukan. Nah, kalau kita bicara tentang vibrasi, ya, vibrasi itu ibaratnya seperti pemancar, ya, pemancar yang membentuk frekuensi tertentu atau gelombang, ya. Jadi gini, gambarannya adalah gelombang adalah perjalanan energi, ya. Jadi sekali lagi, gelombang adalah perjalanan energi. Semakin banyak energi yang bergerak atau bergetar di situ atau di dalam gelombang, ya, di satu gelombang, maka semakin tinggi frekuensi tersebut, ya. Nah, kalau kita mengacu kepada teori dari David R. Hawkins yang sering saya sampaikan tentang level emosi, level energi kita, bahwa di skala level energi itu kan ada 20 sampai dengan 1000, ya. 20 sampai 175 itu adalah level energi yang bisa dibilang rendah atau force, ya. Nah, sedangkan 200, 250, terus 500 sampai dengan 1000 itu disebut dengan energi yang power atau level energi yang tinggi. Nah, mengacu pada teori David R. Hawkins tersebut, maka sudah jelas bahwa kondisi emosi seseorang, kondisi atau level vibrasi kita, level emosi kita itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang, atau mungkin Anda merasakan bahwa Anda sering merasa lelah, ya, sering merasa lelah, stuck dalam kehidupan Anda, terus kemudian tidak bisa melakukan yang namanya lateral thinking, berpikir secara kreatif dan sebagainya, atau mungkin Anda sering kayak mengalami kebocoran energi, ya, berarti memang di sini ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang harus dibenerin, gitu kan. Karena ketika teman-teman
merasa bahwa kehidupan Anda belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka yang kita harus lihat adalah bagaimana kondisi level energi kita. Karena sekali lagi, kalau kita ngerasakan semua itu, berarti ada kebocoran-kebocoran ya, kebocoran energi yang mungkin tidak disadari dan itu terjadi kepada diri Anda. Nah, maka dalam hal ini kita harus mulai mencermati hal-hal apa saja yang nanti mengakibatkan kebocoran energi ya, dan mengakibatkan getaran atau vibrasi kita menjadi rendah. Teman-teman, saya yakin Anda juga pernah punya pengalaman sama seperti saya. Misal begini, kita dekat dengan seseorang, atau ketika kita dekat dengan seseorang, lagi ngobrol lah dan sebagainya, atau sedang bersama seseorang, kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita dekat dengan orang itu ada perasaan tidak nyaman, atau bahkan kita seperti kesedot energinya ya. Saya yakin teman-teman pernah merasakan hal itu. Jadi ngobrol sama seseorang tapi kita ngerasa capek, atau bahkan kita kayak terpancing emosi, bawaannya pengen marah, jadi pengen bete dan sebagainya. Saya yakin pernah mengalami itu. Atau bahkan kita ngerasa kayak nggak nyaman banget gitu loh ketika dekat dengan orang itu. Apalagi kita mungkin jengah ya, jadi nggak nyaman dan nggak betah. Nah, atau gini, kalau misalnya kita ngerasain semua itu, berarti ada yang tidak beres pada diri orang itu, gitu kan? Jadi kok orang itu aneh gitu kan? Kalau setiap kali deket orang itu, kalau kita ngerasa nggak nyaman, ngerasa energi kita kayak kesedot, kita capek, lelah, hawanya tuh emosi, pokoknya nggak nyaman. Nah, berarti sekali lagi ada yang tidak beres pada diri seseorang atau orang itu, atau pada vibrasi orang itu, atau pada semua hal yang berkaitan mungkin dengan sifat, watak, dan karakter orang itu. Nah, atau bisa jadi kita sendiri yang mengalami hal itu gitu kan. Kita sendiri sering capek, kadang-kadang bosan, bete, jenuh, mentok gitu kan, dan rezeki juga mungkin terganggu, atau kesehatan terganggu, pikiran terganggu, sering stres, depresi, dan sebagainya. Berarti ada yang tidak beres dalam diri kita. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang seringkali tidak disadari oleh kebanyakan orang atau sebagian orang, bahwa hal-hal tersebut sebetulnya masih dalam kategori level energi yang rendah dan bisa mengakibatkan kehidupan yang tidak baik pada kehidupan kita kalau kita berada di situasi itu. Nah, maka beberapa hal yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa memberikan membangun kesadaran buat kita semuanya, dan tentunya kita akan memperbaiki diri supaya kita tidak lagi berpegang kepada hal-hal yang nanti akan saya sampaikan. Karena sekali lagi banyak orang atau sebagian orang tidak menyadari bahwa ada suatu masalah di dalam dirinya yang harus dibereskan ya. Maka di video ini saya berharap bisa menjadi solusi bagi teman-teman. Oke, teman-teman, hal pertama yang mengakibatkan terjadinya kebocoran energi pada diri kita atau menguras energi pada diri kita adalah iri dan dengki. Nah, ini harus hati-hati. Kita perhatikan saja bahwa orang-orang yang memiliki sifat iri dan dengki, biasanya dia memiliki energi yang rendah. Karena memang sifat iri dan dengki ini memiliki vibrasi atau getaran energi yang negatif ya. Jadi siapapun yang dekat dengan orang semacam ini pasti kita ngerasa nggak nyaman. Apalagi kalau kita misalnya kalah power energinya dengan orang tersebut, kita yang positif, itu pun kita juga akan merasa seperti nggak nyaman ya. Kita nggak nyaman, kita kayak kalah energinya ya, karena dia lebih besar. Nah, sifat iri dengki ini bisa diukur dengan reaksi tertentu. Seperti misalnya begini teman-teman. Bagaimana ketika kita melihat teman kita yang sukses, berhasil, dia kaya, dia pekerjaannya bagus, rezekinya bagus. Nah, kita bisa melihat atau bisa menjadi semacam indikator. Ini orang ini bagaimana bereaksi terhadap orang-orang yang sukses, kaya, rezekinya bagus, dan pekerjaannya bagus. Kalau misalnya orang tersebut melihat orang yang sukses, kemudian dia tidak suka, ya, mencibir,
apa namanya, kalau orang Jawa bilang tuh ngerasain gitu. Ngerasain itu apa ya, ngomongin di belakang gitu kan, ngomongin yang jelek-jelek dan sebagainya tentang kesuksesan orang itu, tentang kekayaan orang tersebut, berarti bisa dipastikan bahwa orang ini berarti memiliki sifat iri dan dengki. Dan ingat, sifat iri dan dengki ini memiliki apa namanya, emosi dan getaran vibrasi yang rendah atau negatif, ya. Ini akan berpengaruh banget kepada pikiran bawah sadar kita, ya. Jadi kalau kita memiliki sifat iri dan dengki, maka kita akan bawah sadar kita itu akan terpengaruh, karena tanpa sadar kita itu sedang memprogram pikiran bawah sadar kita untuk tidak menyukai dengan sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan, rezeki yang bagus, pekerjaan yang bagus, ya, tanpa disadari seperti itu. Dan orang-orang yang memiliki sifat iri dan dengki ini sering banget mengalami kebocoran energi dan merasa terjadi kelelahan karena energinya terkuras. Terkuras untuk apa? Untuk ngomongin orang lain gitu kan, membicarakan kejelekan orang lain dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada sifat iri dan dengki, ini harus segera benar-benar apa namanya, di-releasing dan di-cleansing, ya. Releasing dan cleansing atau dibuang. Karena sekali lagi bahwa ketika kita memelihara sifat iri dan dengki seperti itu, maka sudah bisa dipastikan program di bawah sadar kita pun akan mengikuti hal tersebut, ya. Karena sekali lagi pernah saya katakan juga bahwa karakter seseorang itu dihasilkan dari kebiasaan, gitu kan, dari kebiasaan. Dan semuanya bermula dan berawal dari mindset kita, cara berpikir kita dan cara berperasaan kita. Nah, kenapa kita tidak memilih mendoakan orang yang sukses itu, yang berhasil, yang kaya, ya kan, yang pekerjaannya bagus, yang rezekinya bagus, yang bisa beli ini itu segala macam. Kenapa kita tidak mendoakan, ya, agar dia selalu sukses, makin sukses dan sebagainya? Pertanyaannya, kenapa kita harus mendoakan? Karena ketika kita mendoakan, secara otomatis bawah sadar kita pun menarik hal-hal yang serupa. Ya, ketika kita mendoakan berarti kita memiliki getaran energi yang paling tidak menyamakan dengan orang yang sukses itu, ya. Tapi kalau kita melakukan hal yang sebaliknya, kita iri dan dengki, kita nggak suka tanpa alasan yang jelas, maka sama saja kita memprogram bawah sadar kita untuk tidak menjadi orang yang seperti itu, ya. Jadi kalau kita mendoakan, otomatis doa baik itu akan menjadi sebuah program di pikiran bawah sadar kita, lalu nanti akan menjadi sebuah mental yang positif di dalam diri kita, menjadi sebuah kebiasaan atau habit yang positif, lalu menciptakan sebuah karakter di dalam diri kita. Nah, karakter akan menentukan nasib kita juga, ya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, rumus kebentuknya sebuah nasib, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kenapa tidak kita doakan saja? Nah, jadi orang-orang semacam ini, orang-orang yang memiliki sifat iri dan dengki, boleh diperhatikan, pasti dia akan selalu gelisah, nggak nyaman, galau sendiri ketika melihat kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Nah, padahal tanpa disadari, orang-orang yang memiliki sifat iri dan dengki, ini sama saja dia sedang ngeblocking rezeki-rezeki yang datang kepada dirinya, ya. Dia sedang menutup jalan rezekinya sendiri, ya. Jadi ini yang mungkin seringkali sebagian orang tidak menyadari, dan justru dia asik dengan sifat iri dengkinya karena selalu membicarakan orang lain, mengguncingkan orang lain, bicara tentang kejelekan orang lain dan mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Hal kedua yang akan menguras energi kita dan terjadi kebocoran energi lalu membuat kita menjadi memiliki vibrasi yang rendah, ya. Yang kedua adalah terjebak di masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, ya, tentang pikiran kita yang liar, yang seringkali berpikir ke belakang, ya, kejebak di masa lalu, menyesali masa lalu, mengingat masa lalu, masih membawa luka batin di masa lalu hadir di kehidupan sekarang, dan juga mengkhawatirkan masa depan yang kita belum tahu apa yang akan terjadi, ya, masa depan yang belum secara jelas bakalan seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa ketika kita terjebak di masa lalu,
maka otomatis kita memiliki vibrasi yang rendah. Kita masih menyesali kejadian di masa lalu, kita masih mengingat luka batin kita, mengingat trauma-trauma kita. Nah, ini otomatis akan menguras energi kita, dan orang-orang yang seperti ini otomatis dia akan sering merasa kelelahan, ya, fisiknya merasa lelah karena terjadi kebocoran, ya, kebocoran energi. Dan sekali lagi, ketika kita masih dalam kondisi seperti ini, otomatis level energi kita menjadi rendah. Dan rumusnya, ketika level energi kita rendah, maka yang terjadi adalah apa? Yang ketarik ke dalam hidup kita, atau law of attraction bekerja, itu otomatis menarik sesuatu yang mirip, serupa, atau bahkan sama, ya kan? Jadi penderitaan menarik penderitaan yang lainnya, kesedihan menarik kesedihan yang lainnya, ya, kesialan menarik kesialan-kesialan yang berikutnya. Jadi ini akan membuat sebuah pola-pola yang akan bergulir terus selama kita tidak menyadari atau tidak membuang kondisi seperti ini, ya. Jadi ini harus kita sadari. Nah, kemudian mengkhawatirkan masa depan, ya. Jadi sekali lagi, pikiran kita itu liar, seringkali kita tidak mindful, ya. Jadi tidak hadir di waktu sekarang, tapi lebih ke belakang dan juga ke depan, ke masa depan, atau mengkhawatirkan masa depan yang kita sendiri belum tahu bagaimana nanti terbentuknya masa depan dan apa yang terjadi di masa yang akan datang nanti, ya. Jadi intinya, ketika kita masih terjebak di masa lalu dan masih sering mengkhawatirkan masa depan yang belum jelas tersebut, maka solusi yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pembelajaran yang namanya mindfulness. Mindfulness adalah hadir seutuhnya, sadar sepenuhnya, dan kita benar-benar berfokus pada waktu sekarang, saat ini, detik ini, ya. Jadi seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa bicara tentang mindfulness berarti kita belajar untuk membangun kesadaran. Oh iya, ya, aku lagi makan. Oh iya, aku lagi minum. Oh iya, aku lagi belajar. Oh iya, aku lagi telepon. Oh iya, aku lagi kayak sekarang nih, lagi take video. Nah, itu contoh mindfulness, ya. Makanya saya katakan kita harus belajar bagaimana membangun kesadaran, jalan sehat, ya, jalan sadar, makan sadar, terus kemudian bernafas sadar, ya, dengan melakukan meditasi nafas, meditasi jiwa yang fokus pada nafas, itu bisa melatih diri kita. Jadi intinya, sadari bahwa pikiran kita itu liar, ya, sehingga kita harus mengkontrol dan mengendalikan pikiran-pikiran kita dengan melakukan pembelajaran atau latihan-latihan tertentu, seperti misalnya latihan fokus dan latihan meditasi, ya, atau latihan dengan yang sederhana seperti makan sadar, jalan sadar, bekerja sadar, nafas sadar, lagi ngopi dengan kesadaran, lagi ngobrol dengan sadar, gitu kan. Contoh ngobrol dengan kesadaran apa? Dengan cara ngobrol tanpa disambi dengan kita main HP, ya kan. Kadang-kadang banyak kan sekarang kita ngumpul, nanti masing-masing setelah kumpul pada mainan HP sendiri-sendiri. Nah, ini berarti tidak dalam kondisi kesadaran sepenuhnya, tidak hadir sepenuhnya, ya. Atau kadang-kadang begini, orangnya di sini, gitu kan, pikirannya kemana, gitu kan. Kita fisik ada di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, itu berarti belum dalam kesadaran atau belum masuk ke dalam kategori mindfulness, ya. Jadi mindfulness itu harus kita belajari terus, ya. Jadi kurang lebih di poin kedua, ya. Jadi jangan sampai kita terjebak di masa lalu dan jangan mengkhawatirkan di masa depan. Tapi kita belajarlah untuk mindfulness. Hal yang membuat kita terkuras energinya pada nomor 3 adalah kita terlalu berfokus pada berita-berita negatif dan ujaran-ujaran kebencian atau hal-hal yang serupa dengan itu, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kadang-kadang pikiran manusia itu cenderung mudah tertarik dengan sesuatu yang negatif, ya. Seperti misalnya kita nonton berita-berita yang negatif, gitu kan, mengikuti pemberitaan-pemberitaan yang negatif,
ujaran-ujaran kebencian, kekerasan, dan sebagainya. Nah, ketika kita memiliki ketertarikan dalam hal ini atau kepada hal tersebut, maka ini juga mengakibatkan terjadinya kebocoran energi, menciptakan kelelahan secara fisik yang kadang-kadang tidak disadari. Ya, jadi mulailah sekarang untuk memilah dan memilih berita-berita atau tontonan di TV yang sekiranya tidak memberdayakan kita atau sekiranya hanya akan menciptakan kebocoran energi, maka cobalah untuk dihindari, gitu kan. Tapi beralih kepada hal-hal yang positif, gitu loh. Nonton sesuatu yang positif, sesuatu yang menghibur, ya. Boleh konser musik tentang lagu-lagu, kemudian tentang atau di channel YouTube yang seperti ini, video-video yang memberdayakan dan sebagainya. Jadi kita alihkan, karena sekali lagi ketika kita terjebak di pikiran kita yang fokus pada hal-hal yang buruk, ya, berarti, atau berita-berita buruk, berarti bawah sadar kita itu selalu diprogram dengan hal-hal yang negatif, gitu loh, ya. Bisa dibayangkan ketika ini dilakukan setiap hari, maka akan menjadi sebuah akumulasi. Secara tidak langsung kita memberikan sugesti-sugesti negatif, ya, dari apa yang kita tonton, berita-berita buruk, berita tentang pembunuhan, kekerasan, kemudian ujaran kebencian tentang peperangan dan sebagainya. Maka disinilah tanpa kita sadari kita sedang memprogram hal-hal tersebut untuk masuk ke dalam bawah sadar kita. Nah, ketika hal ini sudah menjadi program di bawah sadar kita, maka hati-hati, ya, hati-hati, karena apapun yang ada di bawah sadar kita ini akan berpengaruh kepada cara kita berkata-kata, cara kita berucap, kebiasaan kita, mentalitas kita, ya, karakter kita, dan pada akhirnya pada keadaan kita atau nasib kita. Jadi harus hati-hati. Maka pilihlah berita yang positif atau informasi yang positif agar bawah sadar kita juga ikut menjadi positif. Dampak lain dari seringnya kita mendengarkan berita negatif, ujaran kebencian, ya, yang semuanya menjadi program pada pikiran bawah sadar kita, ini secara tidak langsung tanpa disadari akan menciptakan munculnya hormon stres, ya, atau yang disebut dengan hormon kortisol. Ya, jadi hormon kortisol ini akan kemudian terlepas dari tubuh kita dan mengakibatkan stres, depresi, dan otomatis ini akan menciptakan kelelahan, ya, kelelahan. Kita gampang lelah, atau yang saya sebut dengan kebocoran energinya akan semakin kuat, ya. Jadi maka dari itu mulailah dari sekarang untuk benar-benar bijak di dalam memilih informasi, berita, atau tontonan yang kita tonton. Informasi-informasi yang akan masuk ke dalam bawah sadar kita harus benar-benar diperhatikan. Membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, ya. Jadi ini poin yang keempat adalah selalu membicarakan keburukan orang lain atau kekurangan orang lain. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang ngobrolnya itu selalu menjelekan orang lain terus, menjatuhkan orang lain terus, mencari kekurangan orang lain terus, dan seterusnya seperti itu, yang ada apa? Kita tuh bete, gitu loh. Kita bete, kita capek, kita lelah, ya. Nah, ketika teman-teman menghadapi situasi seperti ini juga harus hati-hati, karena apa ya? Mau gak mau teman-teman pasti akan kena energi negatif dari orang tersebut, ya. Dan dampaknya apa? Kita bete, kita nggak nyaman, atau bahkan kita kepancing emosi, gitu kan. Nah, dari pengalaman saya pribadi ketika saya berhadapan dengan orang seperti ini, ya, langkah pertama kalau bisa dihindari, ya. Yang kedua, kalau memang tidak bisa dihindari dan kita tetap harus ngobrol karena mungkin pada kondisi tertentu kita nggak bisa menghindar dari dia, ya, yang pertama saya lakukan adalah, ya, saya cukup mendengarkan saja, gitu loh. Saya cukup mendengarkan saja apa yang dia sampaikan dengan kita memperbesar energi kita, ya. Bagaimana caranya? Satu, cukup dengerin saja, ya. Respon seperlunya, ya, respon seperlunya. Nah, yang kedua, kita diam. Artinya jangan sampai kita ikut bicara atau ikut merespon dan kemudian masuk ke dalam pembicaraan orang tersebut. Jadi yang kedua, diam. Nah, yang ketiga adalah apa? Alihkan perhatian. Alihkan obrolan itu kepada obrolan yang lain, ya. Kita yang mengalihkan.
Jadi jangan sampai kita justru malah mengikuti obrolannya, asyik dengan obrolannya, ya berarti kita sama saja dengan dia gitu kan. Kita masuk ke circle energinya dia, yang otomatis membuat kita menjadi turun vibrasi kita, ya. Jadi itu poin yang keempat, ya. Jadi selalu membicarakan keburukan dan kekurangan orang lain, ini juga merupakan salah satu terjadinya kebocoran energi dan menguras energi kita, pada akhirnya membuat vibrasi kita menjadi rendah atau level emosi kita menjadi negatif, ya. Kenapa kita harus menghindari? Karena ya kalau kita memang tidak mau kualitas hidup kita menjadi turun, ya kita harus menghindari, ya. Intinya seperti itu. Oke, di poin kelima, ya, kita masih menyimpan rasa dendam, ya. Jadi teman-teman, rasa dendam itu seperti halnya kita menyimpan sebuah bara api di dalam diri kita, ya, yang sewaktu-waktu bisa membakar diri kita. Dan dendam itu sangat dekat dengan kemarahan dan kebencian, ya. Jadi marah, benci, dendam itu adalah sebuah emosi yang saya bilang satu paket, gitu kan. Satu paket yang lain bisa ada kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, ya. Takut, cemas, khawatir itu juga satu paket. Nah, kalau ke paket yang berkaitan dengan dendam, berarti marah, benci, dendam, ya. Jadi 3 poin itu. Nah, ketika kita masih menyimpan kemarahan atau rasa dendam kepada seseorang, ini otomatis juga akan menimbulkan hormon yang disebut dengan hormon kortisol itu tadi, ya. Jadi hormon yang akan menciptakan rasa stres, kemudian kita nggak stabil emosinya dan membuat kita tidak nyaman, ya. Karena dengan kita dendam itu otomatis vibrasi dan getarannya semakin rendah. Kalau kita bertemu dengan orang yang memiliki rasa dendam yang tinggi, ya pasti, ya teman-teman, pasti bakalan nggak nyaman dengan atau berdekatan dengan orang tersebut. Nah, terkait dengan hormon kortisol di sini, ya, jadi hormon kortisol itu dilepas saat manusia berada di bawah tekanan, ya. Dendam ini sebetulnya juga akan menekan diri kita, ya. Nah, ketika diri kita tertekan oleh emosi negatif tersebut, maka hormon kortisol itu akan terlepas dan akan membuat kita itu cepat lelah, stres, dan emosinya nggak stabil. Maka biasanya ketika orang yang sedang menyimpan rasa dendam, benci, dan marah itu akan kesulitan tidur, ya, susah tidurnya gitu kan, karena dia mengingat sesuatu dan ada tekanan mental yang mengakibatkan hormon kortisol itu bekerja dan mengganggu tubuh seseorang atau diri seseorang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara bagaimana sebaiknya agar kita tidak menyimpan rasa dendam, ya salah satu cara yang terbaik adalah kita melakukan forgiveness terapi, ya, yaitu terapi memaafkan, atau kita memaafkan orang tersebut, atau kita berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, agar tidak muncul terus yang namanya perasaan dendam atau emosi-emosi yang tidak jelas tersebut, gitu. Nah, dengan memaafkan teman-teman, ya, maka akan muncul atau hormon oksitosin itu akan dilepaskan dari dalam tubuh kita. Jadi hormon oksitosin itu akan dilepaskan dari tubuh kita ketika kita melakukan yang namanya memaafkan, ya. Jadi ada forgiveness terapi, kita memaafkan orang tersebut. Kita menyadari bahwa perasaan dendam ini akan merugikan kita sendiri, ya. Dengan keluarnya hormon oksitosin tersebut, maka ini akan membuat diri kita menjadi semakin rileks, ya, damai, bahagia, ya. Kita bisa muncul perasaan dengan penuh kasih dan cinta, yang pada akhirnya secara otomatis akan meningkatkan level energi kita, ya, paling tidak masuk ke dalam level energi yang cukup tinggi, yaitu 500 level energi cinta dan kasih sayang, ya. Tapi untuk mencapai ke sana memang tidak mudah, tapi saya yakin bisa ketika teman-teman mau belajar dan terus belajar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan gambaran-gambaran yang saya sampaikan tentang 5 hal yang membuat kebocoran energi, yang menguras energi, yang mengakibatkan vibrasi kita menjadi rendah atau emosi kita rendah,
mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita bersama-sama. Karena dengan adanya kita menaikkan level energi, level emosi kita semakin tinggi, maka kehidupan seseorang atau kehidupan kita pasti akan lebih baik lagi. Ya, jadi kalau kita dalam diri kita sudah menjadi soft, sudah lebih lembut kepada diri kita sendiri, maka apa yang ada di sekitar kita pasti akan mengikuti. Dan satu hal yang harus teman-teman ketahui, bahwa ketika kita merubah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita lebih lembut kepada diri sendiri, lebih soft, ya, lebih bisa memaafkan, lebih bisa menerima kekurangan orang lain, ya, otomatis nanti segala sesuatu yang ada di kehidupan kita itu juga akan mengikuti menjadi lebih baik, ya. Hubungan sosial kita dengan orang lain lebih baik, rezeki kita bisa menjadi lebih baik, karena terbuka sumbatan-sumbatan energi, sumbatan-sumbatan rezeki juga akan terbuka dengan sendirinya, seiring kita meningkatkan level emosi dan level energi kita menjadi lebih tinggi, ya. Jadi itu gambarannya, ya. Jadi tidak ada ruginya ketika kita mau belajar terus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena sekali lagi bahwa saya lebih senang untuk belajar atau mengajak teman-teman untuk belajar masuk ke dalam diri sendiri, melihat ke dalam, memahami diri sendiri, mengerti, terus memperbaiki, mengevaluasi, ya, dan kita langsung upgrade terus, ya. Karena sekali lagi ketika diri kita semakin terus belajar, ya, pasti keadaan dan segala sesuatu yang ada di luar kita pasti akan berubah, ya. Oke, saran saya itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa selalu ciptakan keajaiban, karena keajaiban itu akan datang pada orang-orang yang meyakininya dan juga menciptakannya. Saya Damar Haji, salam keajaiban dan sampai jumpa.